Hello, good morning. How are you doing today? I hope you are fine today. Everything is fine. And today we are going to talk about conditional sentence. Ya, kalimat penggantian ya dalam bahasa Indonesianya. Jadi ciri-cirinya conditional sentence itu ada kata-kata if. Ya, if atau dalam bahasa Indonesia berarti jika. Nah, ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada jika maupun tidak ada jika, tulisannya sama, kata kerjanya sama. Tapi kalau bahasa Inggris nanti berbeda. Nah, jadi tolong perhatikan ini materi penting, walaupun kadang dalam kehidupan sehari kita sering mengabaikan, tapi ini memiliki arti yang berbeda jika kita pelajari dengan seksama. Jika Anda melihat membaca atau menyanyikan sebuah lagu, itu banyak sekali kalimat conditional sentence juga. Jadi mengartikannya itu berbeda ya. Nah, kita langsung ke contoh kalimat dalam lagu aja supaya nanti cepet ya. Jadi tolong perhatikan and then pay attention. You have to take a note if you think that it is important. Jadi silakan catat jika ada hal-hal penting, oke? If you're a cowboy, I will trail you. Nah, langsung ke kalimat pertama. If you were a cowboy, I would trail you. Nah, langsung fokus ke ini. Jadi ini ya, pertama ya, jadi ada kata-kata if. Kemudian kalimat yang kedua, ini kalimat pertama atau first sentence, and then this is the next one, the second sentence. I would trail you. Nah, ini kan contohnya kan ada kata if dan would. Kenapa kok would bukan will? Nah, dan juga kenapa kok pakai were? Kok bukan a? Padahal biasanya kan a. Nah, ini kok harusnya juga bisa will juga kan? Nah, menurut Anda ini kalimat past tense atau kalimat saat ini ya, atau present? Ini walaupun kalimatnya kata kerja bentuk kedua, tapi ini ngomong sekarang nih, saat ini. Jadi orang ini sedang bicara, sedang berkomunikasi. If you were a cowboy, I would trail you. Jadi orangnya sedang berhadapan-hadapan ini kan. Jika kamu seorang cowboy, aku akan menjelajahi kamu itu kan. Kira-kira maksudnya apa nih? Apakah ini memiliki arti yang sebenarnya atau tidak? Jadi kalau ada kata-kata if itu memiliki arti, ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan ini bisa possibility itu ada kemungkinannya. Yang kedua bisa impossibility. Nah, ini nggak mungkin kan? Jadi dia itu bukan cowboy. Jadi faktanya itu begini. Jadi setiap ada kata if itu kamu harus berpikir dua. Ini possibility atau impossibility. Jika kamu seorang presiden, tapi kan faktanya kan enggak kan? Nah, berarti ini adalah impossibility. Ini faktanya itu si dia ini bukan cowboy. Jadi ini hanya berandai-andai aja. Berarti ini termasuk yang impossibility. Yang impossibility. Maka setiap ada impossibility, ketidakmungkinan itu memiliki fakta ya. Jadi faktanya apa? Jadi ini faktanya. You are not a cowboy. Jadi ini fakta nih. You are not a cowboy. You are pakai a ya. Jadi sekarang sambil fokus ke tata bahasanya ya. You are not a cowboy. Terus kalau diandai-andaikan a ini menjadi were. Nah ini ya. If you were a cowboy. Jadi begitu ya. Kenapa kok jadi were? Ada if-nya. Jadi kalau if-nya nggak ada maka menjadi are, kembali ke sini are. Nah, jika ini tambah kata if, maka a ini menjadi bentuk kedua. Jadi yang tadinya bentuk pertama, verb 1, nanti akan menjadi verb 2. Jadi itu ya. Jika ada kata if. Jadi kunci adalah ini. Kalau itu sebuah impossibility, hanya berandai-andai saja, hanya berkhayal saja. Oke, terus will-nya juga menjadi would ini. Jadi fokus ke sini. Will-nya juga menjadi, harusnya ini kan will kan. Karena ini berandai-andai saja, maka akannya menggunakan bentuk keduanya will, yaitu would. If you were a cowboy, I would trail you. Oke, sekarang ke contoh berikutnya. If
If you're a piece of wood, I'd nail you. If you were a piece of wood, I'd nail you to the floor. Ya, ini kan hanya berandai-andai aja. If you were a piece of wood, jika kamu itu kayu, papan kayu, aku akan maku kamu, aku akan tusuk kamu dengan paku. Ya. Iya, ini fokus ke sini. Jadi semuanya adalah fokus. Ini disingkat ya. Ini aslinya adalah wood. Ya. If you were a piece of wood, I would nail you to the floor. Nah, itu kan. Kan berandai-andai ini. Nah, jadi berandai-andai itu tidak sama nulisnya dengan yang fakta gitu ya. Jadi kuncinya adalah itu. Fakta dengan berandai-andai kata kerjanya berbeda. Walaupun kalau di Indonesia kan sama ya. Jika kamu sebatang kayu, aku akan memaku kamu, aku akan tusuk kamu dengan paku di lantai, gitu kan. Nah, faktanya apa? Faktanya adalah you are not a piece of wood. Jadi aku tidak akan, I will not nail you. Nah, gitu kan. Ini fakta, You are not a piece of wood, so I will not nail you. But if you, tapi jika kamu menambah kata jika sudah berbeda nanti tulisnya. Tadi a, yang tadinya a menjadi ber, yang tadinya will menjadi would, dan seterusnya ya. Jadi kata kerja ini kan kebetulan to be ya. Nanti seandainya kata kerja pun nanti menjadi bentuk kedua. Umpama tadinya go, nanti yang kamu pakai adalah yang when, gitu kan. Jadi baik to be maupun kata kerja sama. Silakan pakai kata kerja bentuk kedua jika itu sebuah impossibility, sebuah tidak kemungkinan, atau kamu menambahi kata jika. Kecuali jika ini dipakai dalam konteks sebuah possibility, sebuah kemungkinan. Nah, contoh misalnya kemarin kan ketika ada kasus Om Deddy Corbuzier yang terpapar COVID itu kan dia kritis dan hampir meninggal kan, dan ditunggui anaknya yang namanya Aska. Kemudian Deddy kan bertanya, if I die, jika aku meninggal gimana kan? Aska menjawabnya, I'm with you. Aku ingin mengikuti kamu. Itu sebuah kemungkinan kan? If I die. Jadi tulisnya adalah if I die, I die. Terus jawabannya Aska adalah I'm with you. I'm with you. Sama-sama menggunakan kata kerja bentuk pertama. Padahal ada kata-kata if I die. Dia Aska menjawabnya I'm with you. Kenapa? Ini sebuah kemungkinan. Dia lagi sakit, bisa jadi mati kan? Beberapa saat lagi bisa jadi mati kalau gagal penanganannya itu kan. Maka ini menggunakan kata kerja bentuk pertama karena itu sebuah kemungkinan atau possibility. Jadi bedanya itu, sedang kondisi sakit kan bisa jadi meninggal kan. Maka kata kerjanya pakai bentuk pertama. Ini beda dengan yang sekarang kita bahas. Ini ngomong sesuatu yang tidak mungkin. Jadi hanya berandai-andai saja. Nah, lain ya. Jadi sama-sama ada if, kalau possibility pakai kata kerja bentuk pertama, tapi kalau impossibility pakai kata kerja bentuk kedua. Itu aja. Berikutnya, contoh berikutnya. To the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. Nah, nih. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. Jika kamu sailboat itu perahu kecil itu kan. Aku akan belayar menepi. Nah, aku akan membawa kamu ke tepi. Jika kamu itu sebuah perahu, aku akan membawa kamu ke tepi atau ke pantai, gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kan kamu itu sailboat. Jadi ini kan betul-betul impossibility. Jadi hanya if di sini hanya semuanya berkhayal semuanya,
berandai-andai semuanya. Jadi karena ini berandai-andai semuanya, kata kerjanya semuanya pakai bentuk kedua. Nah ini, ya kan? Will-nya juga pakai bentuk kedua, would semuanya. Ini would semuanya. Nah itu, that's the difference between possibility and impossibility. Berandai-andai, impossibility pakai kata kerja bentuk kedua. Walaupun ngomong sekarang ya, bukan ngomong lampau nih, walaupun ngomong masa sekarang. Next. From Nickelback. If everyone care and nobody cry. Jika semuanya peduli, tidak ada yang menangis. Ya kan? Ini kata-katanya kalau dalam lagu itu bagus. Banyak banyak kata-kata pengandian. Care and cried. Gitu kan? Ini kenapa kok pakai ed, ada tambahan ed bentuk kata kerja bentuk kedua verb to, karena ini hanya berandai-andai. Jadi setiap berandai-andai itu mempunyai fakta yang berlawanan. Faktanya itu berbeda. If everyone care, jika semuanya peduli, faktanya apa? Semuanya tidak peduli. Jadi kalau ditulis faktanya adalah semacam ini. Ngomong fakta ya, ini nggak ada kata if ya, fakta itu everyone everyone doesn't care. Everyone doesn't care, semuanya tidak peduli. Jadi somebody cry misalnya kan, beberapa orang itu pokoknya menangis. Somebody cry. Nah sekarang perhatikan kata kerjanya ya. Oke. Ini pakai doesn't ya. Doesn't itu bentuk pertama. Bentuk keduanya doesn't kan didn't kan. Kenapa saya pakai doesn't? Ini fakta ngomong fakta. Ini cry nggak ada idenya. Pakai kata kerja bentuk pertama semuanya, verb 1 semuanya. Ya, kenapa? Ini ngomong fakta. Jadi ngomong fakta, ngomong sekarang ini pakai kata kerja bentuk pertama seperti aturan yang sering kita bahas ya. Tapi kalau kamu menambah kata if, nah itu sudah berbeda aturan. Itu sudah berandai-andai. Walaupun ngomong sekarang pakai kata kerja bentuk kedua. Ya. Ini juga ya. Ya. If everyone care, nobody cried. Nah, itu kan semakin jelas ya. Silakan dicatat saja. Oke, next. If everyone love and nobody lie. Jika semuanya itu saling mencintai, saling menyayangi, nobody lie. Tidak ada yang akan berbohong. Kemudian berikutnya. Everyone share, if everyone share, semuanya berbagi, saling berbagi, and swallow the pride, pakai kata kerja bentuk kedua juga, semua apa id semua ini ya, perhatikan. Then we'd see the day when nobody died. Ini disingkat ya, hasilnya adalah would. Ya. Yeah. Then we would see the day when nobody died. Nah, kita akan melihat hari ketika tidak ada seorang pun yang meninggal. Jika semuanya share, saling berbagi ya. Kita akan melihat hari di mana tak seorang pun mati gitu kan. Nah, ini berandai-andai ini. Jadi kalau ada if kok pakai kata kerja bentuk kedua itu berandai-andai. Faktanya apa? Faktanya berlawanan. If everyone share, jika semuanya itu saling berbagi, faktanya apa? If everyone doesn't share, ada kata-kata tidaknya. Jadi faktanya itu selalu berlawanan. Jika kalimatnya ini kok positif, maka faktanya itu ada kata-kata not-nya. Ya, jadi faktanya itu kamu harus nambahin not faktanya karena berlawanan. Ini hanya berandai-andai aja itu kan. Oke, next satu lagi ya. If I was a rich girl, jika aku itu orang kaya. Ini pakai kenapa kok was bentuk kedua? Karena ini hanya berandai-andai aja. Dia pasti sedang mengalami saya ini nggak kaya. I am not a rich girl.
Maka ini hanya berandai-andai aja ya. If I was a rich girl. Ini biasanya normalnya ya. Kalau berandai-andai itu to be-nya semuanya pakai were. Nah, ini karena nggak tahu nih si pembuat lagunya. Kalau secara gramatikal ini harusnya were. Walaupun I harusnya was, tapi biasanya kalau dalam soal-soal itu jawabannya adalah were ya. If I were a rich girl, jika aku seorang gadis yang kaya. Jadi kalau kalimat kayak gini, kalau kamu ditanya faktanya apa ini? Faktanya apa? Ya, dia ini she is not a rich girl. Kamu cari kalimat yang memiliki arti yang berlawanan. Jika ini rich girl, maka faktanya tidak. Kaya menjadi tidak. Tuh. Jadi kalau ditulis kayak gini, ini fakta ya. She is not a rich girl. Kalau diandai-andaikan, kalau tambah kata if, itu sudah berbeda. Ya. Oke. Nah, oke, sekarang ini akan saya putar sampai terakhir. Kamu tulis semua kalimat, kemudian kamu tulis faktanya. Faktanya itu kayak gini. Jadi pertama tulis soalnya, tulis kalimatnya kayak gini, tulis ini pengandiannya ya. Umpamanya ini nomor 1. A-nya adalah fakta. Nanti A-nya itu pengandian. Nanti B-nya ini kita anggap B ya. Ini A. Terus B-nya itu faktanya. Oke. Kayak yang tadi juga ya. Jadi yang tadi itu kan gini kan. Nah. Semua ya. Setelah ini akan saya putar lagunya. Kamu tulis kalimatnya, setiap kalimat kamu tulis, kemudian kamu tulis faktanya. Ingat, faktanya selalu berlawanan dengan pengandian. Kalau pengandiannya kalimat positif, faktanya pasti negatif. Pengandiannya negatif, maka faktanya adalah positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kerjanya berbeda. Kalau ada kata if pakai bentuk kedua, kalau if-nya hilang, berarti kan fakta itu pakai kata kerja bentuk pertama. Oke, ini saya putar sampai terakhir. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? If I lose myself tonight, it'll be by your side. I lose myself tonight. And the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Try walking in my shoes. Yes,
stumbling my footsteps. Keep the same appointments I kept. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes. Yeah. If I can't do it, homie, it can't be done. Sometimes I can't remember if these ashes came from flames, and if we relight these embers, would they just burn out again? We can try, we should try. The city light, flashlights when we fall down to the... Ya, silakan. Oke ya, silakan ambil. Oke lah, nggak usah semua ya, 5 kalimat saja ya. Saya ulangi ya, 5 kalimat saja. Kemudian kamu tulis faktanya. Kalimatnya aslinya kamu tulis, kemudian bawahnya adalah faktanya. Oke, itu dikecakan di kertas, kemudian nanti dikumpulkan, difoto dan dikumpulkan di grup. Oke, gitu aja. Thank you. I hope this lesson is useful for you. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.